12 IPB, 12 IPS 1, 12 IPS 2, dan 12 IPS 3. Walaupun kalian masih tetap pembelajaran daring, semoga kalian tetap bersemangat dan tekun. Sampai ketemu pada pembelajaran matematika. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Maria Tias Pranoto, saya biasa dipanggil dengan Bu Tias. Di SMAS Katolik Korea Yesus saya akan mengajar matematika wajib untuk kelas 10.1, 10.4, 11 MIPA, dan 12 MIPA. Selamat bergabung di kelas matematika wajib bersama saya. Dadah, see you! Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Raymond Purnomo, biasanya dipanggil Pak Raymond. Saya akan mengajar matematika wajib kelas 10.3, 10.4 dan Math Science kelas 11 IPA dan 12 MIPA. Selamat bergabung anak-anak dalam kelas matematika. See you. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Ratna. Saya akan mengajar kalian di mata pelajaran matematika kelas 11 IBB, dan bersama Ibu Nani saya juga akan mengajar kelas 11 IPS, kelas 12 IPS, dan kelas 12 IBB. Sampai jumpa. Itu masih ada yang keliru ya. Itu kan min 16x. Ya Pak, min 16. Hai semuanya, selamat datang di kelas matematika wajib bersama saya Ibu Ratna dan Bu Nani. Untuk kelas 12 MIPA akan diajar oleh Ibu Tias. Nah, selamat ya untuk kalian yang sudah berhasil tekun selama ini, selama 1 semester kemarin, selama 1 tahun kemarin, sehingga berhasil naik ke kelas 12. Pastikan semangatnya terus bertambah, jangan malah berkurang. Oke, yang pertama, pada kelas matematika ini, apa sih yang akan kalian eksplorasi selama semester ganjil ini atau selama semester 1 ini? Nah, akan ada 3 kompetensi dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian harus bisa memecahkan permasalahan statistika. Apa sih statistika itu? Yaitu masalah yang menyajikan cerita, informasi, infografis. Terus kalian di sini juga harus bisa melakukan penelitian, mengolah data, lalu menyajikannya ke dalam informasi ukuran pusat, ukuran letak, serta ukuran penyebaran. Jadi di sini tuh kalian mengolah data ke dalam bentuk grafik. Nanti di sini kalian juga menjumpai yang namanya grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, serta perhitungannya. Lalu yang kedua, kalian harus bisa memecahkan permasalahan kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan itu? Nanti di sini kalian akan menjumpai kalian akan menjumpai kasus yang dimana kalian itu akan mencari kemungkinan. Dari kasus ini, kemungkinan yang ada itu apa, berapa banyak dari suatu percobaan. Misalkan melempar dadu, nah kemungkinan yang muncul mata dadu sekian. Kaidah pencacahan itu basic dari topik kita yang ketiga, yaitu peluang. Jadi kalau kalian bisa menyelesaikan permasalahan kaidah pencacahan, pasti sangat mudah untuk menyelesaikan permasalahan mengenai peluang suatu kejadian. Nah, jadi dalam 1 semester ini, semester 1, kalian akan mendapatkan 3 kompetensi dasar yang harus benar-benar kalian pahami. Oke, selanjutnya, dari kompetensi dasar itu, kalian mempunyai kata kunci. Nah, kata kunci ini bisa kalian gunakan untuk kalian eksplorasi mandiri, entah itu searching di Google, atau lihat di Brainly, atau mencari di YouTube mengenai pemecahan masalah, ataupun kalian bisa mempelajari dari handout, LKS, modul yang saya upload di Google Classroom. Bahan ajarnya ya, yang dari statistika itu ada mengenai penyajian data. Di sini nanti ada diagram menyajikan data dalam bentuk diagram garis, grafik garis, grafik batang, atau grafik lingkaran.
Yang kedua, kalian mencari ukuran pemusatan data. Di sini nanti ada mean atau min ya, atau rata-rata, ada modus, ada median, nilai tengah. Yang ketiga, ukuran letak data, ada kuartil, desil, persentil. Yang keempat, ada ukuran penyebaran data, nanti ada varian, simbangan rata, simbangan baku, seperti itu. Lalu untuk yang KD yang kedua mengenai kaidah pencacahan, itu kata kuncinya ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, notasi faktorial, dan yang terakhir permutasi dan kombinasi. Oke, untuk KD yang terakhir yaitu tentang peluang. Di sini kalian mencari kejadian yang saling bebas, peluangnya. Yang kedua, peluang dari kejadian yang saling lepas, dan yang ketiga, peluang dari kejadian bersyarat. Nah, sudah semuanya kata kuncinya. Jadi itu nanti ya yang akan kalian eksplorasi dan kalian pelajari. Sesudah semua itu didapatkan atau kalian sudah bisa, maka kemampuan itu akan digunakan untuk melakukan proyek kolaborasi. Apa sih peran matematika dalam proyek kolaborasi ini? Yaitu beberapa permasalahan matematika dalam KD yang sudah kalian pelajari tadi itu akan masuk dalam proyek bersama mata pelajaran lain sebagai pendukung dan pelengkap tema kolaborasi itu. Nah, nggak afdol kan kalau kalian mengikuti PJJ matematika tanpa adanya aturan. Nah, aturan di sini dibuat agar kalian bisa semakin disiplin dan tertib dalam menjalankan PJJ matematika. Yang pertama, aturan umum tata tertib SMA AS Katolik Korea Yesus tetap berlaku ya, dari hal keterlambatan atau cara berpakaian, terus keaktifan kalian. Yang kedua, pada saat presensi dan bertanya wajib menyalakan kamera. Yang ketiga, ini mengenai izin ya. Jika ingin minum atau ke belakang, ke toilet, kalian wajib minta izin dulu, bisa melalui kolom chat atau open mic langsung. Yang keempat, selama PJJ ini kalian wajib menyiapkan alat tulis ya. Buku kotak bergaris, nah di sini sebagai catatan, boleh buku kotak-kotak biasa atau bergaris ya untuk catatan dan untuk penugasannya. Lalu aplikasi GeoGebra, kalian bisa searching dan kalian instalasi di perangkat kalian atau aplikasi lainnya sesuai dengan instruksi guru. Nah, yang terakhir mengenai penugasan. Nah, ini akan ada pengurangan nilai jika kalian terlambat mengumpulkan. Lalu, apabila kalian nggak mengumpulkan sama sekali, diberi nilai 30, artinya nilai mati, benar-benar mati ya. Oke. Nah, untuk penilaian dari PJJ matematika ini, penilaiannya dari mana sih kalian bisa mendapatkan nilai? Yang pertama, dari penilaian setiap pemecahan permasalahan. Jadi nanti setiap KD akan ada kasus. Nah, di situ nanti kalian akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Sudah sampai mana sih kalian bisa menyelesaikan? Nah, di situ nanti kalian akan mendapatkan nilainya. Yang kedua, mengenai keaktifan kalian konsultasi. Nah, itu dalam diskusi kelompok, dalam kelas meet, dan juga dengan guru. Yang ketiga, kalian akan mendapatkan perbaikan. Jadi di sini diusahakan nggak ada remedi anak-anak ya, adanya perbaikan. Kalau di poin pertama kalian masih belum memahami, nah nanti akan saya terangkan terus-menerus sampai kalian benar-benar paham. Kalau paham, otomatis nilainya pasti di atas KKM yaitu 65. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, mengenai lembar laporan proyek kolaborasi. Di sini seperti jurnal pribadi kalian. Jadi setiap pertemuan nanti ada jurnalnya seperti checklist di situ dan kami nanti bisa memantau sejauh mana sih pemahaman kalian. Nah, yang terakhir yaitu hasil atau produk kolaborasi. Nah, dari sini kan kelihatan nggak ada UH atau memang. Jadi nggak ada UH. Di sini kami sudah menyeting agar tidak membebani kalian dalam PJJ matematika. Jadi yang kami nilai yaitu proses dan juga laporan sejauh mana kalian bisa menyelesaikan kasus-kasus permasalahan. Seperti itu ya. Oke, yang terakhir, karena ini pembelajaran jarak jauh, maka sangat dibutuhkan persiapan media pembelajaran dan juga perangkat kalian. Untuk media pembelajaran dari kami ya, dari para guru, kami akan menyediakan LKS, modul, handout, materi, video materi untuk melengkapi pembelajaran
pembelajaran jarak jauh kalian. Nah, untuk dari kalian harus siap dengan yang namanya platform, yaitu e-learning Smako atau Moodle ya, Google Classroom. Nah, di sini di Google Classroom jangan sampai kalian kehilangan informasi. Jadi usahakan selalu update. Nah, di setting ya di HP itu untuk notifnya Google Classroom pastikan itu on, jangan sampai off. Terus ada Miro, di sini silakan kalian bisa pakai secara online di Chrome. Saya sarankan lewat Chrome ya. Itu bisa langsung kalian di webnya atau kalian download softwarenya itu ada. Miro di sini merupakan aplikasi whiteboard. Nah, whiteboardnya itu bisa kolaborasi. Terus ada GeoGebra dan juga aplikasi matematika yang sesuai instruksi menyusul ya. Oke, nah seperti itu kontrak belajar kita mengenai pembelajaran matematika selama 1 semester di kelas 12 ini. Oke anak-anak, semangat ya, kalian sudah hampir selesai sekolah di Korea Su ini. Semoga di kelas 12 ini semuanya lancar, gak ada kendala, dan jika ada apa-apa silakan sampaikan kepada kami guru pengajar. Oke semuanya, tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!